Proses introduksi tanaman dan motivasi kolonial Belanda. Sejak abad ke-17, bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk menguasai rempah-rempah. Portugis menjadi yang pertama, lalu disusul oleh Belanda melalui VOC. Tidak berhenti pada rempah, Belanda juga memperkenalkan berbagai tanaman industri seperti kopi, tebu, nilam, tembakau, dan teh. Tanaman ini bukan untuk kebutuhan rakyat, melainkan memenuhi pasar Eropa. Penerapan sistem tanam paksa atau kultur stelsel sejak 1830 memaksa petani menyerahkan sebagian lahan atau bekerja untuk perkebunan kolonial. Kopi, tebu, dan nilam menjadi komoditas utama, sementara teh mulai dikembangkan di Jawa Barat. Kebijakan ini memang menyelamatkan keuangan Belanda, namun bagi rakyat Nusantara justru menimbulkan penderitaan, krisis pangan, dan kerja paksa. Industrialisasi perkebunan pada masa kolonial, mekanisme, pelaksanaan, dan logika ekonomi. Perkebunan kolonial bukan sekedar penanaman tanaman, melainkan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dimulai dari tanam paksa, lalu berkembang dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang membuka peluang modal swasta. Perusahaan-perusahaan asing mendirikan perkebunan besar, pabrik gula, dan infrastruktur transportasi. Orientasi seluruh sistem ini adalah ekspor untuk pasar dunia. Buruh pribumi ditempatkan di posisi paling rendah, sementara manajerial diisi dengan orang Eropa. Struktur ini memperlihatkan bagaimana perkebunan kolonial menjadi instrumen ekonomi sekaligus alat kontrol sosial dan politik. Dampak industrialisasi perkebunan terhadap masyarakat Nusantara. Dampak dari industrialisasi perkebunan sangatlah luas. Dari sisi sosial, bisa kita lihat petani kehilangan kemandirian karena dipaksa menanam komoditas ekspor. Sementara kebutuhan pangan terbengkalai hingga menimbulkan kelaparan. Dari sisi ekonomi, perkebunan memang membuka lapangan kerja baru, tetapi dengan upah rendah dan kondisi kerja yang berat. Keuntungan besar justru mengalir ke Belanda, bukan rakyat. Secara politik, kolonial semakin memperkuat kontrol birokrasi hingga desa-desa dan mengoptasi elit lokal. Namun, eksploitasi inilah yang secara tidak langsung akan melahirkan benih perlawanan rakyat dan kesadaran nasionalisme. Perubahan dalam pengelolaan serta orientasi tanaman industri setelah Indonesia merdeka. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil langkah nasionalisasi terhadap perusahaan perkebunan Belanda. Ratusan perusahaan diambil alih, kemudian dikelola melalui Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Ini menjadi simbol kedaulatan ekonomi, meskipun pada awalnya menghadapi keterbatasan tenaga ahli. Pada masa Orde Baru, muncul program Perkebunan Inti Rakyat atau PIR yang mengintegrasikan petani kecil dengan perusahaan besar, terutama pada komoditas kelapa sawit. Memasuki era reformasi hingga kini, pengelolaan perkebunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan petani, dan sertifikasi internasional. Relevansi warisan kolonial terhadap perkembangan industri perkebunan di Indonesia masa Republik. Warisan kolonial tetap membekas dalam sistem perkebunan Indonesia. Infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan pabrik peninggalan Belanda masih digunakan hingga sekarang. Komoditas utama seperti kopi, teh, karet, dan tembakau tetap menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Namun, warisan ini juga meninggalkan masalah struktur sosial yang timpang, ketergantungan pada ekspor, serta dominasi perkebunan besar.
Pemerintah Republik memang berusaha melakukan reforma agraria, tetapi pola ketimpangan itu masih terasa hingga saat ini. Dengan demikian, warisan kolonial memiliki dua sisi, sebagai fondasi ekonomi sekaligus juga tantangan yang terus diwariskan.